Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dahlia Arsi dengan NIM 102210004, kelas 5A HPI. Baiklah, di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Legal Opinion. Sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang materi yang pernah dikasih tugas legal opinion. Bab 1. Ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Yang pertama, ilmu hukum sebagai subjek generasi. Dalam ilmu hukum terdapat perbedaan pandangan masyarakat dalam memasukkan ilmu hukum ke dalam suatu kelompok bidang ilmu. Secara umum, ilmu hukum digolongkan ke dalam ilmu pengetahuan sosial. Pendapat ini disarankan pada hakikat hukum yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Ciri-ciri ilmu hukum sebagai subjek generasi. Yang pertama, karakter normatif hukum. Dan yang kedua, terminologi hukum. Yang ketiga, jenis ilmu hukum. Dan yang keempat adalah lapisan ilmu hukum. Karakter normatif ilmu hukum. Ilmu hukum merupakan ilmu yang memiliki jenis tersendiri. Sebagaimana disebutkan bahwa ilmu hukum memiliki sesuatu yang khas. Kekhasannya ini terletak pada karakternya yang bersifat normatif. Sulit untuk mengkategorikan ilmu hukum ke dalam kelompok ilmu yang mana, sehingga lebih tepat jika ilmu hukum adalah ilmu yang sui generis. Ilmu hukum mempunyai 3 lapisan. Jika dalam tataran dogmatik, hukum dapatlah dikatakan bahwa ilmu hukum termasuk ilmu praktis karena bertujuan untuk problem solving. Terminologi ilmu hukum. Apabila kita berbicara mengenai terminologi ilmu hukum, maka kita akan menelusuri kembali asal kata dari suatu istilah. Dalam bahasa Belanda, Jerman, dan bahasa Inggris digunakan istilah rechtswetenschap Belanda, rechtstheorie Belanda, jurisprudensi Inggris, legal science Inggris, jurisprudence Jerman. Jenis ilmu hukum. Apabila ditinjau dari segi objeknya, dikenal ada 2 jenis ilmu hukum. Yang pertama, ilmu hukum normatif, dan yang kedua, ilmu hukum empiris. Ilmu hukum normatif. Dalam ilmu hukum normatif, objek kajiannya adalah norma. Dengan demikian, norma menjadi fokus kajian dari ilmu normatif dalam penelitian terhadap norma, baik norma tertulis maupun tidak tertulis. Hukum dapat diartikan sebagai nama yang tertulis, dibuat secara normatif dan diundang-undangkan oleh pemerintah dari suatu masyarakat. Di samping hukum yang tertulis tersebut, terdapat nama di dalam masyarakat yang tidak tertulis tetapi secara efektif mengatur perilaku para anggota masyarakat. Adapun ilmu hukum empiris, ilmu hukum dalam penerapan tidak hanya berdiri sendiri, terdapat juga bidang ilmu yang lain yang memiliki hubungan erat dengan ilmu hukum. Kesemuanya sendiri terdapat hubungan tertentu dengan ilmu hukum, sehingga membuat materi hukum lebih luas dan beragam. Adapun berbagai bidang ilmu
tersebut memiliki keterkaitan dengan ilmu hukum, sehingga timbul istilah-istilah baru seperti sejarah hukum, psikologi hukum, sosiologi hukum, antropologi hukum, dan sebagainya. Sosiologi hukum. Hukum berhubungan erat dengan masyarakat. Sosiologi adalah merupakan ilmu yang membahas mengenai kemasyarakatan. Antropologi hukum. Antropologi berkaitan dengan kebudayaan, berbeda dengan sosiologi hukum yang berkaitan dengan perkembangan hukum dengan masyarakat di era modern. Antropologi hukum lebih memanfaatkan diri mengenai hukum yang berkembang melalui kebudayaan dalam lingkup masyarakat tradisional. Adapun sejarah hukum berkaitan dengan mempelajari hukum dalam aspek sejarahnya, mempelajari bagaimana perkembangan hukum dari masa ke masa, serta melakukan perbandingan dengan penerapan hukum pada masa lalu dengan masa sekarang. Sejarah hukum menjadi penting untuk dipelajari berkaitan dengan sistem atau aturan hukum, apa yang efektif untuk diterapkan di dalam masyarakat pada saat ini. Adapun psikologi hukum, seperti yang kita ketahui, psikologi merupakan bidang ilmu yang berhubungan dengan kejiwaan. Lalu, apa hubungannya dengan ilmu hukum? Psikologi hukum memusatkan perhatian pada individu, bagaimana seorang berperilaku. Perbandingan hukum. Perbandingan hukum merupakan penggunaan metode perbandingan terhadap hukum dalam tujuan mencari produk hukum yang sesuai ataupun mengkaji produk hukum yang sedang berlaku. Apakah pelaksanaannya baik atau tidak? Salah satu metode yang digunakan adalah dengan perbandingan hukum. Perbandingan hukum berusaha membandingkan produk hukum baik dari masa yang lampau dengan masa yang sekarang. Lapisan ilmu hukum. Dari segi objek dapat dibedakan atas ilmu hukum dalam arti sempit, yaitu dikenal dengan ilmu hukum dogmatik, dan ilmu hukum dalam arti luas. Hukum dapat ditelaah dari sudut pandang sifat pandang ilmu maupun dari sudut pandangan tentang lapisan ilmu hukum seperti yang dilakukan Jeffries dan Mark Van Hotzky. Adapun pembagian dari jenis ilmu hukum, yaitu yang pertama filsafat hukum, yang kedua teori hukum, yang ketiga dogmatik hukum, dan yang keempat praktek hukum. Hubungan antara kaidah hukum dan bahasa hukum. Kaidah hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan bahasa hukum. Hubungan tersebut terletak pada bahasa hukum yang terdapat dalam aturan hukum, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahasa hukum tentunya memiliki kekhasan yang sangat melekat pada bunyi dari suatu kaidah hukum. Hukum dalam peraturan perundang-undangan. Logika hukum. Konsep dan terminologi dalam logika hukum. Logika adalah bahasa Latin berasal dari kata logos yang berarti perkataan atau sabda. Dalam bahasa sehari-hari kita sering mendengar ucapan serupa. Alasannya tidak logis, argumentasinya tidak logis, kabar itu tidak logis. Yang dimaksud dengan logis adalah masuk akal dan tidak logis adalah tidak masuk akal. Dua prinsip dasar logika dalam penalaran hukum dalam aktivitas berpikir. Kita tidak boleh melalaikan patokan pokok yang oleh logika disebut asas berpikir. Asas sebagaimana kita ketahui adalah pangkal atau asasi dari mana sesuatu itu muncul dan dimengerti. Maka asas pemikiran adalah pengetahuan, di mana pengetahuan lain muncul dan dimengerti. Adapun
penutupan dari ini, ilmu hukum sebagai ilmu sui generis, artinya ilmu hukum merupakan ilmu jenis sendiri karena ilmu hukum dengan kualitas ilmiah sulit dikelompokkan dalam salah satu cabang pohon ilmu. Dan kaidah hukum merupakan segala peraturan yang telah dibuat secara resmi oleh pemegang kekuasaan yang sifatnya memaksa dan mengikat setiap orang dan pemberlakuan